Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ano di sini, dan kali ini kita ada di gudangnya Mitsubishi Boschu, dan di sini ada beberapa mobil yang bakal kita tunjukkan. Ini adalah mobil-mobil yang sangat menarik dengan tampilan yang lebih gagah dan lebih garang dari kompetitornya. Seperti yang ada di belakang saya yang akan saya tunjukkan ke teman-teman semua. Ini adalah Mitsubishi Xpander Cross yang menjadi raja nyelo SUV yang membuat mobil-mobil sekelasnya semacam Honda BR-V, lalu kemudian Toyota Rush, Daihatsu Terios, termasuk All New Veloz menjadi terancam dengan adanya mobil ini. Dan terbukti memang si Xpander, termasuk Xpander Cross yang ada di belakang ini adalah salah satu mobil yang menggerus pasarnya, dominasi ras dengan Terios termasuk dengan Veloz ini. Dan satu hal yang paling menarik menurut saya yang ada di mobil ini adalah desain bagian depannya, khususnya lampu yang ada di sini. Ini bentuknya huruf T, bukan huruf T ya, bentuknya kayak palu lah, atau T-shape atau huruf T lah. Ini agak memanjang ke bawah di bagian sini, lalu kemudian ini ada 3 titik lampu proyektor. Ini yang membuat mobil ini menjadi salah satu yang paling gagah di kelasnya dan paling keren di kelasnya. Selain itu, di bagian atas sini ada lampu LED DRL, dan di bagian dalam sini itu ada lampu sein yang membuat mobil ini juga kelihatan keren. Dan yang menarik dari lampunya Xpander Cross ini adalah pada saat malam hari itu kalau misalkan kita lihat ada lampu yang bentuknya huruf T atau bentuknya kayak palu-palu, itu ya orang pasti tahu bahwa itu adalah Xpander atau Xpander Cross. Nah, selain itu yang menarik lagi adalah di bagian bawah sini ini ada fog lamp. Ada fog lamp yang dia bentuknya cembung kayak ini, kayak proyektor, dan ini membuat mobilnya jadi kelihatan lebih mewah. Nih, saya deketin lagi. Ini yang membuat mobil jadi kelihatan lebih mewah dan lebih megah kalau misalkan kita lihat di bagian lampu proyektornya. Dan untuk grillnya, ini untuk grillnya juga yang membuat mobilnya jadi kelihatan lebih seru, bos. Nah, ini grillnya bentuknya agak mengotak ya, sama seperti desain mobilnya yang kotak-kotak kayak gini nih. Nah, nih, ada logo Mitsubishi yang ada di bagian tengahnya. Dan yang istimewa lagi, karena di bagian depan sini, itu ada kamera depannya. Nah, nih, ini ada kamera depannya, jadi mobil ini benar-benar support buat kamera 360. Lalu kemudian di bagian dalam sini ada radiator atau pendinginan mesin. Nah, termasuk di bagian bawah ini yang membuat mobil ini juga jadi lebih gagah menurut saya, karena adanya front undergarnish atau grill bagian depan yang, nih, kelihatan nggak? Nah, ini yang membuat mobilnya jadi kelihatan lebih gagah juga menurut saya, bos. Nah, selain itu, selain tampak depannya, yang menarik juga di mobil ini adalah kalau kita lihat dari sisi samping. Nah, dari sisi samping salah satunya adalah di bagian spionnya ini. Di mana di bagian spionnya ini kalau kalian lihat di sini ada kamera, bos, yang membuat mobil ini benar-benar support untuk kamera 360, sehingga memang sangat cocok untuk dipakai masuk ke medan apapun dan nggak usah khawatir bakal montok, karena ya sekali lagi ada tambahan fitur kamera 360 yang melengkapi visibility pada saat kita mengendarai mobil ini. Selain itu, hal yang menarik juga adalah bahwa ini tangkai spionnya itu biasanya mobil ditaruhnya di bagian sini. Nah, ini akan menghalangi pandangan di sudut cornering kalau misalkan ditaruh di sini. Ini cerdasnya ditaruh di bagian agak ke sini. Dan di bagian sini, di pilar A-nya itu ada kaca kecil. Nah, ini yang membuat visibility pada saat kita di dalam mobil juga menjadi lebih luas dan lebih lega. Jadi nggak terkungkung berasa berada di ruangan yang sempit. Nah, terus untuk bagian kaki-kaki ini juga yang membuat mobil jadi kelihatan lebih gagah. Ini ada over fender atau cladding yang cukup tebal kalau kita lihat dari samping, tapi kalau kita lihat dari depan itu slim, sehingga memang kelihatan gagah dari samping, tapi dari depan itu nggak kelihatan norak. Nah, terus di bagian bawah sini, ini velgnya itu pakai velg yang ring 17 dual tone, perpaduan antara warna gunmetal dengan warna silver. Ini kelihatan keren juga dengan rem cakram yang ada di bagian dalamnya tuh. Menggunakan rem cakram pastinya untuk bagian depannya. Nah, selain itu tuh kalau kita lihat di bagian samping sini, ini ada body molding atau side body yang perpaduan antara warna silver dengan warna hitam doff, yang membuat mobilnya menjadi kelihatan lebih gagah dan lebih maco memang, bos. Nah, selain itu di bagian atas sini, ini khasnya mobil-mobil SUV biasanya ada roof rail di bagian atas, dan ini roof railnya yang floating, nggak terpasang seperti yang ada di Pajero Sport yang slim. Ini agak ke atas, jadi kelihatan lebih gagah lagi dengan warna hitam. Menggunakan kaca film ICU, dan ini mobil yang production date-nya di tahun 2023. Nah, untuk bagian dalam, nah kita tunjukin bagian dalam lagi. Nah, untuk bagian dalam kita mulai dari trim pintunya, di mana nih trim pintu
salah satu yang istimewa juga dari mobil ini adalah trim pintunya. Kalau kita lihat, ini materialnya kulit ya, dengan jahitan-jahitan asli, dan di bagian bawah sini itu ada tombol lock unlock door yang udah elektrik, dan untuk power window-nya sisi driver udah auto, yang lain masih belum. Nah, di bagian bawah sini juga ada bottle holder. Nah, karena ini yang transmisinya manual, oh ya, untuk Xpander Cross edisi sekarang hanya ada 2 varian, bos. Ada Matic dengan manual, dan termasuk yang ada di samping kita ini adalah yang manual, berarti yang paling murah harganya untuk Xpander Cross. Dan ini sangat cocok untuk kalian yang suka dengan mobil manual karena sensasinya lebih responsif ya, yang manual itu. Dan untuk pengaturan joknya nih, kalau kita lihat di bagian bawah sini, pengaturan joknya dia masih manual dengan putar-putaran, tapi lebih lebih cepat untuk setupnya dengan mode putar ketimbang yang elektrik. Nah, terus di bagian sini ada buat recline, dan pastinya di bagian bawah sini buat sliding. Mudah-mudahan kelihatan ya di bagian bawah sini. Nah, ini buat sliding. Kita bisa maju mundurkan dengan cara yang sangat cepat. Dan kita coba untuk rasakan duduk di dalam Mitsubishi Xpander Cross. Memang rasanya mantep banget ya duduk di dalam si Xpander Cross ini. Ini panas jadi agak berkeringat. Nah, ini kalau kita lihat di bagian bawah sini ada armrest, bukan armrest, sorry. Ini ada parking brake yang dibalut dengan kulit, dan ini jahitannya jahitan asli juga untuk armrestnya. Ada untuk rilisnya di bagian sini. Dan transmisinya sekali lagi menggunakan transmisi manual yang sangat cocok untuk kalian yang apalagi kalau misalkan di alam Indonesia yang kebanyakan pegunungan atau jalan yang nggak begitu bagus, atau butuh mobil yang responsif atau enak tarikannya, ya udah ini manual. Dan untuk manual ini kalau dia mau dimundurkan mesti ditarik ring yang ada di bagian bawah sini, bos, baru ke kiri depan. Nah, itu caranya. Jadi kadang ada yang bingung gimana cara memundurkan Mitsubishi Xpander pada saat kiri depan kok maju terus ya. Kiri depan kalau nggak ditarik ringnya berarti dia gigi satu, bos. Nah, terus yang istimewa lagi di sini itu ada wireless charger, tapi ini buat handphone yang memang support buat wireless charging. Nggak semua handphone itu support wireless charging atau punya fasilitas wireless charging. Jadi kalau misalkan handphone biasa kalian letakkan di situ, ya nggak mungkin ngecas, bos. Terus gimana? Tenang. Nah, di bagian bawah sini ini ada lagi USB slot untuk charging handphonenya, dan di sini ada power outlet juga. Untuk AC-nya dia udah digital, bos. Nih, kita tunjukin AC-nya. Nah, ini AC-nya dia udah digital, lalu kemudian ada on off-nya, sirkulasi udara, AC mode, dan seterusnya. Dan untuk blowernya ada di bagian atas ini pastinya. Dan head unit ukuran cukup besar yang ada di sini untuk si Xpander Cross, termasuk untuk cluster meternya yang ada di bagian dalam sana dia udah pakai digital. Dan untuk setirnya dia udah pakai audio switch steering di bagian sini. Di bagian bawah sini kosongan karena yang Matic di sini ada cruise control, voice command bisa, ngangkat tutup telepon bisa, dan buat next reverse-nya audio itu juga bisa. Dan yang istimewa lagi ini dashboardnya, bos. Enak, dia materialnya kulit dan jahit-jahitan asli. Itu di bagian bawah sini ada tempat buat taruh barang. Di situ termasuk ada alpar buat anti kebakaran. Nah, ini ada spion tengahnya di bagian atas ini. Wah, enak sekali lah intinya. Nah, yang jelas, bos, ini adalah mobil yang sangat recommended buat kalian yang berada di alam Indonesia yang banyak gunungnya, lalu kemudian jalannya naik turun. Itu pasti sangat istimewa menggunakan si Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru ini. Dan kalau kalian tertarik sama mobil ini, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di deskripsi atau di profile. Di situ kita ada nomor kontak untuk mobil ini kalau kalian tertarik untuk bawa pulang. Nah, itu yang bisa kita update kali ini, bos, sekilas tentang si Xpander Cross, mobil SUV crossovernya Mitsubishi yang gagah dan ganteng. Nah, terima kasih. Kalau ada yang salah dan keliru mohon saya dimaafkan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, bos. Gambar jempol seperti ini, dan video di share biar yang lain dapat update informasi juga. Untuk harganya dan diskonnya pasti ditawarkan dengan harga dan diskon yang paling menarik lah, paling menarik intinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.